Saudara Heri, dalam putusan selah itu surat dakwaan menyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum menurut Anda? Baik, kalau batal demi hukum, jelas maknanya adalah null and void karena adanya cacat material, ya, bukan cacat formil. Kalau cacat formil itu hanya sekedar dibatalkan, tetapi kalau cacat material itu null and void, dianggap tidak pernah ada. Ya, demikian. Konsekuensinya apa? Status terdakwa dan bagaimana? Ya, jadi yang dibatalkan itu kan surat dakwaan. Jadi terdakwa itu tidak lagi bisa disebut sebagai terdakwa karena status terdakwa diberikan atas dasar surat dakwaan. Demikian. Sekarang kalau ada perintah untuk dikembalikan kepada penuntut umum, ya, Berkas perkara, ya. itu bagaimana? Jadi memang itu adalah suatu kelaziman sejak rezim KUHP lama maupun KUHP baru sekarang. Hal ini merupakan suatu standar, ya, prosedur yang harus dilakukan. Kalau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, artinya berkas pelimpahan perkara yang sebelumnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Demikian. Sekarang pada posisi itu dikembalikan. Posisinya demikian. Ya. Sekarang kalau penuntut umum itu mau melimpahkan kembali, bagaimana posisi? Biasanya kan bersama tersangka. Ya. Bagaimana? Apakah saudara melihat ada dasar hukum apabila titelnya itu melimpahkannya, titelnya itu terdakwa? Jadi begini, pertama ya, ketika jaksa penuntut umum akan melimpahkan kembali, ya, kalau tadi saya tidak salah, ke pengadilan, ya, untuk memperbaiki surat dakwaan, ada perbedaan rezim KUHP lama dengan KUHP baru. Coba dibaca dengan seksama. Pasal 75 ayat 4 KUHP. Ini nggak banyak yang menyadari. Undang-undang sering memberikan kewenangan atau memberikan hak baik kepada aparat penegak hukum maupun tersangka terdakwa, ya. Namun di pasal 75 ini ayat 4 orang tidak menyadari yang diberikan wewenang adalah hakim. Coba dibaca. Silakan saudara baca bahwa hakim memberikan kewenangan untuk memberikan hak kepada penuntut umum. Coba bisa dibaca pasal 75. Nanti kami sampai Ya. tanya yang lain. Ya, baik. Baik. Nah, sekarang ini kan kita sedang mengajukan permohonan pra peradilan. Ya. Saudara bisa menjelaskan mengenai definisi, ya, pasal 1 angka 15 mengenai mengenai definisi pra peradilan. Apakah boleh, ya, kita ini menguji pengadilan ini memeriksa dan memutus perkara peradilan penuntutan yang dilakukan oleh Oke, jadi pra peradilan itu wewenangnya kalau di rezim KUHP lama kan memang kita sudah kenal, tetapi tidak lengkap. Sekarang dilengkapi, tidak hanya di pasal 1 angka 15, tetapi kita juga mengacu kepada pasal 158. Nah, kewenangan ini cukup luas, tidak sangat luas, tapi cukup luas, ya. Jadi menguji beberapa hal, termasuk penetapan tersangka, kemudian waktu itu putusan MK nomor 21, ya, kemudian juga SPDP yang disampaikan dalam 7 hari itu juga ada, itu putusan MK 130 itu perluasan pada rezim KUHP sebelumnya. Nah, sekarang ini termasuk dalam proses penuntutan. Nah, kalau dulu begitu penuntutan dibacakan dakwaan selesai sudah pra peradilan. Kalau sekarang pra peradilan harus menunggu. Perkara pokok harus menunggu pra peradilan. Nanti kami sampai pada Ya. tadi yang kami butuhkan dari keterangan ahli, apakah pra peradilan dan tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan itu diperbolehkan? Boleh. Membolehkan. Boleh. Nah, sebetulnya perbuatan penuntutan itu apa sebetulnya? Penuntutan itu adalah suatu tindakan dari penuntut umum ketika melimpahkan
berkas perkara ke pengadilan dan memulai proses pengungkap itu sendiri. Demikian ya. Jadi menyiapkan sejak dakwaan, kemudian dilakukan suatu pemeriksaan, dan pada akhirnya adanya suatu pembacaan rekuisitor. Ya. Jadi dia mendasarkan juga apa yang diperbuat oleh penyidik sebelumnya, apa penegak hukum pro justisia sebelum penuntutan itu. Jadi maksudnya ini Kan dia melakukan penuntutan, ya itu termasuk membuat surat dakwaan juga kan? termasuk Membuat surat dakwaan itu didasarkan pada platformnya adalah penyidikan, berkas perkara penyidikan. Ya, platformnya demikian. juga tentang penetapan tersangka. Termasuk semuanya. Oke, saudara familiar nggak dengan kultur baru dari KUHP ini adalah adanya judicial scrutiny. Scrutiny. Scrutiny ya. Ya. Ya, itu Konsep itu bagaimana? konsepnya itu adalah sebenarnya pengejauhan dari pra peradilan. Jadi pengawasan horizontal yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu hakim, ya, bukan pengawasan yang dilakukan oleh internal. Ya, hakim akan melihat ya tindakan upaya paksa, apakah itu pro factum maupun post factum. Ya, jadi itu ada yang izin, ada yang sesudah dilakukannya upaya paksa. Ya, kemudian juga dicek mengenai substansinya. Jadi tidak hanya formalitas saja. Ya, itulah sebenarnya pengawasan yang dimaksud. Itulah pra peradilan itu sendiri. Oke, beralih kami kembali ke tentang pasal 75 ayat 4 tadi, Iya. saudara. Jadi sebetulnya kalau begitu dari mana penuntut umum itu memperoleh wewenang untuk memperbaiki surat dakwaan? Dari mana dibuat? Apakah dari undang-undang atau dari perintah hakim? Itu bukan wewenang tetapi hak. Nah, ya, yang diberikan wewenang adalah hakim. Coba dibaca pasalnya, ya, bahwa hakim memberikan, ya kan, opsi tersebut kepada penuntut umum. Jadi penuntut umum boleh mengambil hak itu kalau diberikan hak. Ya, jadi itu harus stated. Saya membaca, kalau kita baca ya, penjelasannya cukup jelas. Jadi tidak boleh ditafsirkan. Ya, baca saja itu. Jadi bukan penafsiran lagi, nggak boleh itu. Ya, jadi wewenang hakim memberikan hak kepada penuntut umum untuk memperbaiki. Apabila hakim tidak menyatakan memberikan hak itu, berarti penuntut umum tidak diberikan hak untuk itu. Hak yang dimiliki oleh penuntut umum adalah di pasal 206. Jadi diulangi ya. Jadi Itu sebentar, itu perbedaan dengan KUHP lama ya. Rezim KUHP lama tidak ada aturan itu. Nah, ini kalau orang tidak jeli, dia tidak baca, nah kejeblos di sana. Ya, harus jeli sekali. tadi agak diulang ya. Ya, Jika hakim tidak pernah memberikan kesempatan kepada penuntut umum, Ya. apa pilihannya? pilihannya adalah 206. Itu hak yang diberikan undang-undang. Apa itu? Hak untuk mengajukan perlawanan banding kepada ya Pengadilan tinggi. pengadilan tinggi. Demikian. Menurut ahli yang dimaksud dengan memperbaiki surat dakwaan itu apa perbuatan yang dilakukan oleh penuntut umum? Memperbaiki sesuai dengan putusan. Jadi ketika putusan sela itu menyatakan ada kekeliruan, ketidakcermatan yang dilakukan oleh penuntut umum, maka itulah yang diperbaiki. Nah, sekali lagi tapi perbaikan itu harus diberikan haknya dulu. Tidak bisa langsung diperbaiki. Rezim KUHP lama bisa. Ya, demikian. Nah, kalau apakah boleh dia hanya melakukan perubahan redaksi saja? Apakah itu termasuk memperbaiki? Apakah harus kan ini barang buktinya sama, pasal yang didakwakan sama, terus kemudian juga saksi-saksi yang dikumpulkan sama. Bagaimana yang dimaksud memperbaiki jika keadaan ini sama? Apalagi juga akan disidangkan oleh hakim yang sama juga nantinya. Iya. Jadi begini, kalau saya dibilang redaksinya, saya tidak bisa menilai ya redaksinya sejauh mana yang diperbaiki ya. Apakah dulu yang dipermasalahkan redaksi? Tapi kalau dinyatakan batal demi hukum, tidak mungkin hanya sekedar redaksi. Ya,
berarti ada ketidakcermatan, ada kekeliruan penerapan hukum, ya, ada yang dilanggar, ada sifat melawan hukum di sana. Karena kalau seandainya dibatalkan itu kata formil, tetapi kalau batal demi hukum ada sifat melawan hukum di sana, bertentangan dengan hukum itu sendiri. Nah, kalau saya walaupun saya tidak mau masuk dalam perkara, tapi saya juga membaca. Jadi kalau kita baca itu dalam konteks ya kan notorious bahwa itu sudah dipublikasikan. Bahwa apa yang keliru adalah adanya penerapan pasal 310 KUHP dengan 433 KUHP, itu ada dua rezim KUHP. Nah, itu tidak bisa dibenarkan, menimbulkan keambiguan. Nah, demikian kalau itu harus diperbaiki, jadi bukan sekedar redaksi saja, itu harus diperbaiki, tidak boleh lagi digunakan. Nah, ketika penuntut umum memperbaiki hal tersebut, paling penting adalah harus dengan izin atau kewenangan tersebut telah diberikan kepada hakim untuk memperbaiki. Ya. Kalau saudara bisa mengetahui nggak kira-kira kalau pembuat undang-undang itu maksudnya apa? Memperbaiki bukankah maksudnya memperbarui? Saya kalau melihat, kebetulan saya sempat tahu juga naskah akademik dari pra-peradilan ini, karena kebetulan dulu disertasi saya mengenai pra-peradilan. Nah, intinya pembuat undang-undang ingin memastikan hukum harus dijalankan, due process of law, jangan lagi ada yang namanya pembelokan-pembelokan hukum. Pengawasan horizontal harus dijalankan dengan baik dan benar. Yang tadi seperti yang saudara kuasa pemohon sampaikan, ya kan, judicial scrutiny, ya. Jadi itu harus dijalankan dengan benar, tidak lagi asal-asalan, ya. Jadi semua secara dipertanggungjawabkan. Terdakwa masuk ruang sidang di pengadilan perkara pokok harus dengan bermartabat, bukan sebagai objek tapi sebagai subjek, ya, tidak lagi dipermainkan di sana. Demikian. Oke, sekarang mengenai pra-peradilan ya. Ini mengenai mana yang lebih punya priority antara pra-peradilan. Kami ini kan sedang pada forum pra-peradilan. Dan pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 163 angka 1 huruf E itu ya. Ayat 1. Ayat 1 ya. Ayat 1. Bagaimana pemahaman atau keterangan ahli perihal ini? Kan sekarang ini pertanyaan kami adalah mengenai dasarnya lah begitu ya. Tentang penerapan pasal ini, karena ada yang mengatakan kalau sudah keluar nomor perkara pra-peradilan itu ya berarti harus ini yang didahulukan, tidak boleh adanya pengadilan pokok perkara. Bagaimana pendapat dari itu? Oke, jadi saya tegaskan pasal 163 ayat 1 huruf E berkaitan dengan huruf G. Itu dua ayat itu berkaitan. Di mana saya tidak berpendapat di sini, karena saya melihat penjelasannya ada cukup jelas. Saya tidak boleh berpendapat atau menafsirkan, tapi sudah cukup jelas bahwa apabila ada pra-peradilan yang sedang diproses, maka perkara pidana pokok harus ditunda. Itu kata undang-undang, bukan kata saya. Saya nggak boleh menafsirkan kalau ini. Ini saya membaca undang-undang, dan huruf G, proses itu bisa dilakukan ketika dalam proses penuntutan. Sekali lagi, tapi sebuah objek itu harus tidak boleh nebis. Ya, satu objek, satu permohonan. Ya. Sehubungan dengan itu, bagaimana pendapat ahli mengenai dilakukannya pra-peradilan sebelum pokok perkara dilakukan lebih dari sekali? Sekali ini objeknya ini, kemudian bentuknya sampai 2 atau 3 kali, itu bagaimana menurut ahli? Baik, ada pendapat orang mengatakan ini mencari-cari dan sebagainya, menunda pokok perkara. Apa sih sebenarnya? Kalau seandainya misuse of process atau misbruk van recht itu tidak bisa untuk bukan itu namanya misbruk van recht ya. Maksudnya begini, itu adalah penyalahgunaan hak, ya. Jadi itu tidak, sebenarnya bukan tempatnya di pra-peradilan untuk
pertimbangkan. Yang dipertimbangkan di sini adalah kekeliruan atau misuse of power, ya. Jadi dari termohon, jadi bukan pemohon. Nah, kalau misalnya katanya, wah ini kalau kok dicicil objeknya satu pra peradilan, kemudian satu lagi, saya harus jujur, saya sering juga menjadi ahli di pra peradilan, dan waktu yang diberikan sempit sekali. Karena keadilan harus dibagi-bagi, kita sepakat sama hakimnya, keadilan ini harus dibagi-bagi, sehingga kadang-kadang saya diberikan waktu sampai dengan jam berapa, tidak boleh lagi. Kemudian pertanyaan yang masih belum selesai di stop semua. Kalau kita mau masukkan ada 10 objek, tidak akan selesai. Saya harus ngomong jujur, apalagi di kategori Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang padat sekali sidangnya. Jadi itu bukan kita mencari-cari untuk menunda-nunda waktu, apalagi kalau misalnya memang pernah mengajukan permohonan perlawanan, ya. Jadi itu bukan penundaan, tidak ada gunanya. Mungkin orang akan beda persepsi kalau ada penahanan. Wah, jangan-jangan ini mau menahan-nahan supaya penahanan habis. Tapi kalau putusan sudah dikabulkan, itu pun maka terdakwa harus dikeluarkan. Jadi tidak ada persepsi-persepsi yang wah ini ngapain sih menunda-nunda. Kita hilangkan semua perasaan seperti itu. Mari kita bermartabat melakukan suatu penegakan hukum di sini. Due process of law, ya, harus dengan equality before the law, ya, dan berdasarkan negara hukum, bukan berdasarkan negara kekuasaan. Saya perlu tambahkan, kalau dulu begitu dibacakan surat dakwaan itu gugur. Dan saya pernah mengalami, baik sebagai advokat, saya juga seorang advokat, saya pernah pra peradilan dilakukan bukan sekali, 3 kali di Bengkulu, di Surabaya. Saya sebagai advokat, saya mengajukan 4 kali dan digugurkan. Karena apa? Buru-buru dihantam, diserahkan di Kerawang bisa digugurkan. Buru-buru, cepat-cepat berkas perkaranya. Itu adalah presiden yang sangat buruk sekali untuk penegakan hukum. Memangnya terus digugurkan, tindakan aparat yang abuse of power bisa hilang. Jujurlah pada hati nurani kita, sangat tidak enak ketika kita menjadi pesakitan di sana. Ya, jadi sekali lagi saya berharap bahwa ini semua terbuka. Apalagi tidak ada penahanan, tidak usah ada yang ditakuti dan tidak usah berpretensi atau berpikir bahwa ini adalah menunda-nunda. Emang apa gunanya menunda? Kita pengen membedah satu persatu, perkara itu harus dibuka. Ya, apakah layak dan pantas seluruh pasal diajukan? Ya, demikian. Lanjutkan. Sebentar Pak ya, sebelum dilanjutkan, kalau masih ada pertanyaan nanti dari pemohon maupun termohon, saya untuk sesi ini saya batasi sampai 11.30 Pak. Tapi setelah itu kita lanjut setelah. Sekarang. Ya, saudara ahli, terima kasih. Kita bicara sekarang tentang definisi pra peradilan saudara. Jadi kita bicara pasal 1 angka 15. Angka 1 pasal 15 kan begitu. Angka 15 ya. Ya. Cukup terdengar ya Pak ya? Masuk ya, baik. Saya bacakan saja biar kita semuanya mengikuti. Pra peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau memberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Angka 11 disebutkan pasal 1, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara, dan untuk menghentikan, untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Oke, karena pertanyaan saya ke sini. Bukankah, apakah ahli sependapat bila saya, bukankah bab 11 Romawi, ya Romawi 11, Romawi 6, wewenang pengadilan untuk mengadili
bagian ke-1 tentang pra peradilan mulai pasal 158 dan seterusnya, ya, itu harus tunduk pada definisi yang diatur dalam pasal 1 angka 15, terutama tentang tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Bagaimana pendapat Anda? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, Ya, pasal 1 angka 15 itu ada pokoknya, pokoknya. pokok. Kemudian penerapannya, ya, pemahamannya dan penjabarannya itu ada di pasal 158 dan seterusnya. Demikian. Apakah penerapan itu boleh membatasi yang pokoknya? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi begini, sekarang saya mohon maaf ya, Ya, kalau saya baca pasal-pasal berikutnya tidak ada bertentangan atau berlawanan. Kalau yang bertentangan dan berlawan itu adalah tindakan-tindakan, ya, yang kita tadi kenal dengan dasolen. Dasennya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, dengan dasolennya. Jadi kalau pendapat saya, pasal-pasal 158 dan ke bawah itu tidak bertentangan dengan pasal 1 angka 15. Itu mendukung. jadi kalau ada advokat, kalau ada seorang tersangka mengajukan pra peradilan mendasarkan pada pasal 1 angka 15, apakah saudara ahli menyetujuinya? Sepakat. Sepakat. Itu hak. Baik, makasih. Yang kedua, saudara ahli, kalau terlapor, ya, penuntut umum tidak setuju dengan adanya pra peradilan, kemudian teradu, maksud saya, teradu atau penuntut umum, ya, tidak setuju dengan adanya Termohon. ya termohon, Ya. tidak setuju dengan adanya permohonan pra peradilan karena alasannya satu, berkas pertama telah dilimpahkan yang kemudian dijatuhkan putusan selah. Apakah saudara setuju dengan pernyataan tersebut? Jadi begini, kalau pihak pemohon dan termohon saling jawab-menjawab, sudah pasti dalilnya adalah dalil termohon akan bertentangan, akan menyanggah. Tetapi disinilah, ya, kita tidak bisa melarang termohon untuk menjawab apapun. Oke. Pastinya dia membantah. Kalau saya hampir tidak pernah, termohonnya itu adalah mengiyakan, ya. Namun hakim yang punya kewenangan di sini, sehingga hakim akan lebih bijak dan berdasarkan aturan main kita menggunakan kuhap baru, yaitu lex temporis delicti. Jadi pakai kuhap baru seluruhannya, kecuali kalau masalah penyidikan batu ujinya bisa dengan kuhap lama, ya. Jadi di sanalah kalau pendapat saya bukan karena dihadirkan oleh pemohon, ya. Kalau termohon mengatakan tidak sepakat, ya saya berpendapat bahwa ya silakan aja, itu haknya dari termohon untuk menyatakan begitu. Tapi apakah saya sepakat pendapatnya? Tidak. Tidak. Ya. Itu untuk yang pelimpahan pertama yang sudah diputus selah. Ya. Sekarang kita bicara pelimpahan yang kedua. Pelimpahan kedua itu, bukankah batas waktu pemanggilan itu kan diatur dalam 194 ayat 2 dalam paling lambat 7 hari, kan begitu? Ya. Sekarang ini diberikan 1 hari sebelum sidang, kemudian dibuat tanggalnya 3 hari sebelum sidang. Sah nggak? Ya, Sidang seperti itu. itu melanggar kuhap, ya. Pemanggilannya itu harus patut dan layak, ya. Ya. Nah, terhadap sidang yang kedua tadi itu, Ya. apakah kalau kemudian itu dijadikan dasar penolakan terhadap permohonan pra peradilan oleh termohon, menurut ahli, penolakan itu sesuatu yang masuk akal atau masuk ke dalam norma? Jadi begini, tanpa adanya pelanggaran soal pemanggilannya, tanpa itu pun Ya. seharusnya sudah diatur oleh pasal 163 ayat 1 huruf E dan huruf G. Ya. Jadi pra peradilan itu harus menjadi utamanya. Ya. Jadi perkara pokok yang harus menunggu selesainya pra peradilan, ya. Dan prosesnya bisa dilakukan pada tahap penuntutan, itu huruf G. Baik. Ya. Sekarang Jadi sudah tegas, tanpa itu pun itu
itu bukan sebagai suatu alasan, tetapi alasan utama secara undang-undang adalah apabila ada proses pra-peradilan, itulah yang harus dijalankan terlebih dahulu. Oke, ini pertanyaan terakhir sekarang tadi. Ya. Ali minta dibacakan pasal 75 ayat 4. Saya bacakan Ya. begitu. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Nah, tadi ahli sudah mengatakan, kalau tidak ada pemberian kesempatan oleh hakim, maka tidak bisa diajukan kembali, kan begitu ya? Ya, jadi undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim. Ya, hakim memberikan apa tidak? Nah, di mana diberikan? Itu kan harus di hadapan dua belah pihak ya pada saat persidangan. Kesempatan itu diberikan di sana. Baik. Ya. Sekarang, kalau ada interpretasi yang berbeda, ya, ini interpretasi dari ahli seperti itu, interpretasi kami dari pihak pemohon juga seperti itu. Karena kalau interpretasi termohon berbeda, ya, dia menganggap bahwa itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang, umpamanya seperti itu, ya. Kemudian terjadi perbedaan seperti ini, apakah ahli sepakat kita menggunakan asas in dubio pro reo? Jika ada keraguan yang tidak dapat disingkirkan, dipilih pendapat penafsiran yang menguntungkan tersangka atau terdakwa. Oke, jadi mohon maaf, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa? Mohon maaf ya. Ya, Karena saya juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia, saya harus profesional. ya. Karena pasal itu tidak boleh ditafsirkan. Sekali lagi, Oh, jadi ahli justru menganggap ini tidak ada. tidak boleh ada penafsiran. Tidak boleh. Baca aja sudah itu. Oh. Titik, sudah. Jangan ada penafsiran. Baik, Ini berbahaya sekali. baik. Penjelasan cukup jelas. Jadi tidak diizinkan. Saya pun tidak boleh menafsirkan. Jadi di sana yang memberikan kesempatan siapa? Hakim. Undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan kesempatan kepada jaksa untuk melakukan perbaikan. Jadi jangan ada penafsiran. Kita sekarang lihat secara tersuratnya harus ada bahwa hakim memberikan kesempatan bahwa jaksa penuntut umum harus memperbaiki dakwaannya. Baik. Ya, tidak boleh ditafsirkan ya. Saudara ahli ya. Ya, Dalam tanggapan terhadap permohonan kami, termohon itu menyatakan dirinya telah menjalankan tugas secara profesional, terukur dan seterusnya. Dalam kaitannya dengan pelimpahan dakwaan pertama maupun dakwaan yang kedua yang sekarang kemarin sempat dijalankan dengan panggilan yang tidak sesuai dengan waktu yang tadi saudara katakan, saudara sependapat nggak bahwa telah menjalankan tugas secara profesional, terukur dan seterusnya tadi itu? jadi kalau saya berpendapat apabila tidak sesuai dengan KUHP maka jelas itu ada pelanggaran. Nah, jadi kalau pelanggaran mengenai pemanggilan itu adalah alasan majelis hakim mengundurkan persidangannya. Tetapi ketika adanya pra-peradilan maka seharusnya sepatutnya seyogyanya sidang dihentikan sementara waktu menunggu pra-peradilan selesai. Cukup, terima kasih yang mulia dijelaskan kepada saya. Ya. Ahli, kira-kira apa menurut ahli hakim menunjukkan ya dari sebelum putusan itu persidangan atau persidangan yang tidak menyinggung ayat 4 bahkan Ayat 4 yang mana? 75 pasal 75. pasal 75 yang disinggung itu Ya. 2 bis dan 3 kemudian ayat 4 tidak tapi langsung loncat ke pasal banding. 206. Kira-kira apa keinginan hakim atau tujuan hakim? Jadi di sana penegasan hakim adalah kepada 206. Tapi 206 ini tidak bisa dipaksakan, itu hak. Nah, iya. Ya. Jadi hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan perlawanan. Ya. Iya. Ya. Satu hal lagi di 206 ini tidak undang-undang ya, ini kita tidak undang-undang ya. Ya. Kenapa ada batas waktu khusus untuk terdakwa untuk mengajukan banding, tetapi tidak dituliskan batas waktu untuk jaksa? Jadi memang yang kita pahami selama ini bahwa kalau upaya perlawanan banding dalam tanda kutip banding itu memang 7 hari. Kalau tidak digunakan
menjadi gugur. Ya. Namun apabila tidak dituliskan, memang itu juga saya tidak bisa bicara kenapa, karena itu adalah mungkin kelupaan, kekeliruan dari pembuat undang-undang di sana. Namun kalau tidak dituliskan untuk penuntut umum dibatasi, pembatasan kepada terdakwa itu adalah suatu pelanggaran karena tidak diberikan hak yang sama. Ya, jadi penuntut umum juga haknya harus dibatasi, tidak boleh. Nah itu pendapat penafsiran. Ya, jadi itu melanggar azas equality before the law, bahwa si terdakwa seharusnya yang diutamakan hak asasinya, tetapi telah dilanggar dengan tidak memberikan kesempatan atau membatasi hak kepada penuntut umum, sebagaimana hak terdakwa dibatasi. Demikian. Tadi saya kembali ke pasal 75 tadi, dengan tidak menunjukkan ayat 4, apakah itu berarti hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk menggunakan pasal itu? Ya, jadi kalau tidak dituliskan, artinya hakim memang tidak memberikan haknya si jaksa untuk melakukan perbaikan. Jadi saya tidak berani menafsirkan, tapi itu kata undang-undang dan itu harus dituliskan. Ya, demikian. Dari termohon silakan, jangan pengulangan pertanyaan. Saudara Ali, Ya, menghadap ke depan dulu. enggak. Kalau lagi ditanya sih, biasanya kalau udah jawab sini saya. Kalau tadi surat dakwaan sudah dinyatakan batal demi hukum, kemudian penuntut umum melakukan melimpahkan kembali perkara ke pengadilan dan diterima oleh pengadilan dan hakim menentukan hari sidang. Apakah itu bentuk dari hakim memberikan kesempatan pada penuntut umum sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 4? Sudah, baik. Jadi kesempatan itu bukan ketika penuntut umum melimpahkan dan memperbaiki. Ketika akan memperbaiki itu harus diberikan haknya dulu. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, hakim itu pengadilan tidak boleh menolak perkara. Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak boleh. Nanti di sana silakan saja saling berdalil kembali. Jadi dari tim penasihat hukum advokatnya terdakwa akan menyatakan, penuntut umum bagaimana? Apakah saudara diberikan hak untuk memperbaiki? Ternyata tidak ada, dicek dalam putusan selah. Nah, silakan hakim akan kembali memutus. Kita bicara secara profesional di sini. Jadi kalau hakim akan memutus di sana, tapi hakim juga nggak boleh menolak memeriksa perkara. Ya. Jadi di sanalah bukan berarti kita memberikan surat-surat bukti kepada hakim juga sudah diterima. Ya itu pertimbangkan tidak. Kalau tidak dipertimbangkan berarti ditolak sebenarnya. Ya. Jadi tidak boleh hakim menolak. Tidak mau mengadili, tidak boleh. Ya. Jadi harus diterima dulu berkas perkara, registrasi, kemudian baru nanti apakah pertimbangannya bagaimana, putusannya bagaimana, demikian. Tapi kalau namanya pemberian hak itu sesuai dengan pasal 75 ayat 4 tidak boleh ditafsirkan. Itu sudah imperatif, harus jelas kapan itu diberikan. Jadi bukan belakangan. Kalau namanya diberikan hak itu di depan, bukan di belakang. Demikian. Baik. Kemudian Ali bisa jelaskan mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana berdasarkan KUHP. Oh, itu banyak. Ini Bisa dijelaskan, bisa disebutkan hapusnya kewenangan menuntut pidana. Kalau itu banyak sekali ya dan sangat luas. Misalnya ada orang sudah meninggal,
kemudian itu bukan adanya perselisihan pradjudisial pasal 139 KUHP, ya kan? Kemudian terdapatnya deponering misalnya. Ya. Kemudian ada juga alasan pembenar atau alasan pemaaf, ya. Jadi itu banyak sekali. Ya, kalau mau dijabarkan konteksnya mungkin di luar dari objek pra peradilan. Ya. Atau error in persona. Error in persona bukan hanya salah tangkap mengenai orangnya itu nanti di persidangan perkara pokok, tapi salah mengenai subjek hukum. Ada orang didakwa dengan undang-undang perbankan, padahal dia bukan orang perbankan. Karena undang-undang perbankan hanya satu pasal yang bisa misalnya pasal 46 undang-undang perbankan. Nah, di luar itu harus orang perbankan. Nah, itu tidak bisa lagi. Itu hapus itu sebenarnya. Itu error in persona. Demikian. Baik. Dengan dinyatakannya surat dakwaan batal demi hukum, apakah itu termasuk menjadi penyebab hapusnya kewenangan menuntut pidana? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, artinya surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dinyatakan sebagai null and void. Selesai surat dakwaan itu. Hapusnya itu adalah daluarsa kalau mau di dalam konteks ini. Namun masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kalau surat dakwaan akan diperbaiki, maka sekarang harus kita mengacu kepada pasal 75 ayat 4. Hakim diberikan kewenangan pada saat ini untuk memberikan hak tersebut kepada penuntut umum. Nah, jadi kalau selama ini tidak ada apa-apa, daluarsa penuntutannya adalah, ya mohon maaf, kalau misalnya ada yang meninggal, ya kan? Nah, jadi terdakwa meninggal itu kan hapusnya tuntutan pidana dengan hukum atau daluarsa mengenai undang-undangnya untuk ancamannya berapa itu maksimalnya, kan itu ada semua, ya. Jadi tapi masalahnya ini adalah penyusunan surat dakwaannya. Ini bukan hapus ya kewenangan penuntutan. Kewenangan penuntutan tetap ada. Jadi dipertegas artinya dengan dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum bukan termasuk penyebab hapusnya kewenangan menuntut pidana. Bukan. Mohon untuk melanjutkan ya. Sampai 11.30 ya, kita kesempatan dulu. Ya, baik. Terkait dengan pasal 158 ya, ya, itu mengatur tentang objek dari pra peradilan. Kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara untuk objek pra peradilan. Ada 6 poin. Ada 6 poin yang diatur secara tegas di dalam pasal 158. Betul. Menurut pendapat ahli, untuk terkait dengan melimpahkan perkara kembali ke pengadilan, itu termasuk dalam objek yang mana? Jadi kalau limpahannya itu bukan objek. Ya. Yang objeknya ada yang di sana A, B, C, D, E, F ya. Di sana. Nah, itu kan adanya penuntutan. Objeknya ada penuntutan. Yang di pasal 158. Ya, coba dibaca. Huruf B, sah Penyidikan yang tidak atau sah. tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Iya. Ya, ada Betul. kata penghentian di situ. Betul. Jadi yang itu penghentian penuntutan. Termasuk. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan menurut ahli. Ya, bisa. Bisa di sini Bisa. ya. Bisa. Baik. Oke. Terkait dengan pasal 75 ayat 4 tadi ya. Saya tertarik ahli tadi menjelaskan, memberikan pendapat bahwa kita tidak bisa menginterpretasikan pasal. Tetapi ahli beberapa kali tadi memberikan pendapat bahwa berpendapat ahli yang menurut saya bahwa pasal 75 ayat 4 itu
harus disebutkan oleh majelis hakim pada saat membacakan putusan selah. Bukan begitu. Ya, jadi Bukan. Jadi saya bilang adalah terserah mau di putusan selah atau dalam bentuk apapun, tapi hakim harus memberikan kesempatan. dalam bentuk apapun itu Apapun, saya nggak berani interpretasi. Nah, saya tidak mau menafsirkan karena penjelasan ada cukup jelas. oke, baik. Ya, Tapi menurut pendapat ahli, dengan majelis hakim mengeluarkan penetapan hari sidang itu tidak termasuk dalam, itu beda. itu berbeda, Berbeda. bukan kesempatan. Bukan. Padahal tadi ahli Itu tidak boleh ditolak setiap perkara tidak boleh ditolak oleh pengadilan dalam hal ini. Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di sana. Bukan implementasi dari pasal 75 ayat 4. Diberikannya hak di sana harus secara spesifik. Nah, kalau didaftarkan kan hakim juga nggak bisa, oh ini yang lain, yang dulu, dan ditolak di depan, tidak boleh. Nah, itu tidak bisa dan sudah jelas di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Gitu. Ya, hakim dilarang untuk menolak perkara. Demikian. cukup dari kami yang mulia. Terima kasih ahli atas keilmuannya. Baik dulu. Ini KTP -nya. Oh, Kalau ada tugas di kampus sudah. ya, baik. Terima kasih yang mulia. Saya udah. Sudah.